Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Microsoft Office. Ini kita akan membahas dan mengenal Microsoft Excel 2010. Oke. Bagi Anda yang memakai Microsoft Excel 2007 ataupun Microsoft Excel di atas daripada 2010, memang sedikit beda fitur-fiturnya, tapi fungsinya sama. Oke, sebelum kita memulai mempelajari Microsoft Excel, ada baiknya kita harus tahu dulu bagaimana masuk atau membuka jendela Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagi para pemula, khususnya Anda. Yang pertama, ada di depan desktop layar, ada beberapa ikon. Di sini ada ikon Microsoft Excel 2010. Nah, cara membuka jendela Microsoft Excel, yang pertama kita bisa mengklik double klik ikon Microsoft Excel 2010. Oke, di sini sudah terbuka Microsoft Excel 2010. Jendela Microsoft Excel 2010. Inilah tampilan jendela Microsoft Excel. Ini tampilan Excel-nya. Nah, kemudian ini cara pertama, bisa juga kita membukanya lewat taskbar. Ini taskbar bagian bawah. Kemudian Start, kemudian aplikasi. Kita cari di sini Microsoft Office. Nah, ini yang saya sebut dengan Excel, Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, dan lain sebagainya. Ini adalah keluarga besar Microsoft Office. Jadi kita klik aja di sini, maka akan nampak di sini beberapa ikon. Salah satunya ada Microsoft Excel 2010. Nah, di sini lewat sini juga bisa kita buka jendela Microsoft Excel. Atau seandainya di laptop atau PC kita tidak ada ikon yang di depan sini, bisa Anda keluarkan, bisa Anda tarik. Misalnya di sini tidak ada kita hapus di sini. Nah, ikon Microsoft Excel nggak ada. Oke, ini bisa kita lakukan dengan cara menarik Microsoft Excel tadi. Kita cari lagi. Oke, Microsoft Office. Nah, ini di sini. Maaf. Aplikasi Microsoft Office. Nah, ini kita tarik, kita bawa keluar. Nah, sudah. Ini kan lebih mudah, lebih mempercepat pekerjaan kita dalam menggunakan Microsoft Excel karena sudah ada ikon yang ada di depan desktop. Nah, kita letakkan aja di sini. Nah, jadi tadi bisa dibuka lewat ini, juga bisa dibuka lewat sini. Di Microsoft Office. Nah, ini kita klik aja satu kali. Kalau yang di depan sini tadi, di depan desktop sini, 2 kali klik. Kalau di sini cukup 1 kali klik. Nah, ini adalah tampilan jendela Microsoft Excel 2010. Nah, di sini kita kenalkan dulu. Yang pertama di atas sini. Ini namanya title bar. Title bar, judul dokumen. Di sini masih box 1 karena belum ada penamaan filenya. Nanti kita akan masuk kepada penyimpanan file. Maka kalau sudah disimpan, otomatis nanti ada sini nama,
daripada filenya, file Excelnya, tidak lagi bernama box1. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, kita mengenal dulu fitur-fitur di sini tadi. Ini tadi toolbar, kemudian sini ada icon-icon untuk Excel yang lebih cepat membantu kalau memang ingin ditampilkan ke depan sini bisa Anda klik custom quick access toolbar. Nah, di sini tinggal diklik aja dari tanda checklist. Nah, ini kan ada sudah open untuk mengambil Ctrl U untuk membuka folder kita. Nah, mungkin ada quick printer, spelling, kalau memang itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, terserah Anda yang mana yang enaknya bisa ditampilkan ke depan. Nah, kemudian sini ada menu, ada file, ada home, ada insert, ada quick layout, formula, data, review, dan view. Nah, di dalam menu-menu ini juga ada fungsi-fungsinya. Mulai dari menu file, di sini ada save, save as, open, close, info, send, new, print, save and send, have, option, dan exit. Nah, yang sering kita gunakan dulu untuk bagi para pemula, itu adalah penggunaan di bagian file atau bagian save. Ini penyimpanan. Karena pada saat kita menyimpan dokumen, ini nanti berimbas pada sini nanti. Toolbarnya ini akan punya nama. Kalau tidak disimpan, ya tidak ada, masih box 1. Nah, ini penyimpanan. Save. Nah, kalau kita klik, nah kayak gini. Box 1. Ini bisa kita beri nama misalnya contoh. Oke, contoh. Kemudian tipenya bisa sudah yang ada di sini. Excel workbook atau kita pilih yang lain misalnya Excel 97/2003. Mungkin kalau kita memilih ini tapi size-nya akan apa namanya? Akan lebih tinggi, ukurannya lebih tinggi, tapi ini bisa dibuka di bawah, maksudnya di bawah seperti Microsoft Office 2007 atau Excel 2007, bahkan bisa di atasnya lagi kalau kita menyimpan di sini. Tapi karena untuk sementara kita tetap aja yang ditetapkan Excel di sini, tinggal di save, save. Nah, ini sudah berubah contoh seperti tadi. Nah, ini kemudian yang juga sering kita gunakan bagi pemula pada save as. Save as di sini ini menyimpan untuk kedua kali. Menyimpan kedua kali, misalnya kita menyimpan lagi file ini ke tempat lain, folder lain. Namanya pun harus beda. Misalnya save as. Nah, sama kan kayak gini tadi. Kita nyimpannya aja, ini kan contoh di sini. Kita ubah misalnya contoh jadi contoh 1 atau apa, save as. Nah, di save as. Kemudian ada open. Open di sini ini membuka file yang sudah tersimpan di open tadi. Nah, ini. Kemudian close untuk mengeluarkan. Nah, sudah. Ini yang sering bagi pemula dulu untuk digunakan. Nah, kemudian ada menu home. Ini banyak ribbon. Di menu home itu ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Nah, di sini di bagian home ada clipboard. Nah, clipboard ini juga sering digunakan seperti memotong, mengcopy, copy paste, habis copy paste di sampingnya. Kemudian ada format painter. Format painter ini biasanya misalnya tulisannya kayak gini. Nama. Setelah itu kita gunakan misalnya ini ada vol atau Ctrl B. Ctrl B. Nah, bisa. Kemudian sini misalnya Budi. Nah, Budi karena di sini huruf tebal, cetak tebal, vol tadi,
lalu kita menginginkan yang paling bawah ini tetap tebal, kita tidak perlu lagi misalnya mengklik kayak gini, bawa ke ini, nggak usah. Bisa kita gunakan misalnya format painter, klik aja di sini, sudah kan cetak tebal jadinya. Nah, itu salah satu kegunaannya. Memang ini juga sering digunakan bagi para pemula. Nah, kemudian ini ada lagi di bagian menu home ini, sini ada font. Nah, di sini ada font. Font untuk huruf. Bentuk huruf maunya misalnya Calibri, biar otomatis nanti nih bentuk hurufnya pun beda. Ini Calibri. Kemudian di sini ada font size. Font size di sini ukuran huruf. Misalnya yang tertera di sini ada ukurannya 11 size-nya. Kita ubah misalnya menjadi 14 ya, lebih besar jadinya. Nah, itu. Nah, di sini kemudian tadi sudah saya jelaskan di bagian samping tadi. Ini ada Ctrl B atau bold. Atau di sini cetak tebal. Kemudian sini ada miring, cetak miring. Kemudian sini garis di bawah. Nah, ini underline dan italic. Ini bisa kalian gunakan juga dalam pengetikan misalnya pop surat, bisa digunakan ini. Sering digunakan di sini. Nah, kemudian ini ada font untuk bottom border. Nah, untuk bottom border ini misalnya kita ingin beri kotak di sini. Oke. Nah, di sini kita beri border langsung tabelnya. Nah, sudah ada garisnya. Nah, itu kegunaannya. Nah, di sini ada yang tebalnya ada. Misalnya kita blok dulu, baru kita klik tebal. Nah, maka tebal dia. Nah, kemudian di sini ada lagi. Di sini ada fill color. Fill color ini gunanya untuk mewarna. Mewarna apa? Mewarna sel-sel di sini. Ini sel ya. Nah, sel. Kalau satu-satu kayak gini, ini sel. Sel, ini sel. Nah, jadi ini sel. Kalau kita gabung dari ini namanya rank. Nah, kayak ini namanya rank. Ya, mungkin ada nanti di dalam bahasa Excel ada yang namanya sel, ada yang namanya rank, ada yang namanya kolom, ada yang namanya baris. Nah, jadi kita kenal dulu itu, ya enak nanti memahaminya. Nah, jadi ini kita kembali file color ini biasanya untuk memberi warna pada sel atau rank di sini. Misalnya ini kita beri aja. Ini banyak pilihan warna. Kalau memang tidak ada warna di sini, cari aja no fill misalnya untuk warna yang selanjutnya ini. Nih, dan sudah tersedia. Biru mungkin warna apa, kuning, terserah. Nah, kemudian di sini ada font color. Font color ini gunanya untuk memberi warna tulisan. Misalnya Budi tadi kita beri warna kuning atau hijau, biru, terserah yang mana kita maunya, colornya yang mana. Mau red bisa, yellow juga bisa, green juga bisa, blue juga bisa. Jadi terserah yang mana mau. Dah. Nah, di sini juga sama font size ukurannya sama yang sini. Nah, kemudian di bagian menu home juga kita ada di sini alignment. Alignment ini untuk tulisan ya. Misalnya nama. Oke. Nah, di sini ada top align. Kemudian ada lagi medi. Ada bottom. Jadi ada tulisannya di atas yang lebih kalau mau jelas nanti nih kayak gini. Saya lebarkan. Nah, ini kan ke atas. Kemudian ini tengah, ini ke bawah bottom. Nah, jadi di tengah middle, kemudian sini alik, kemudian ini bottom ke bawah. Jadi terserah yang mana mau, yang bagusnya lah. Kemudian
oh ini kurang ke tengah tulisannya, ya pilih aja yang lagi di sini, center ke tengah sudah tulisannya. Nah itu. Kemudian ini juga sering digunakan di tabel-tabel. Kemudian di sini ada juga tersedia orientation. Nah, orientation ini untuk misalnya tulisan atau hurufnya kita balik misalnya atau miring, terserah bentuknya kayak gini. Nah, itu. Kita susun ke bawah kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi tergantung kita untuk menggunakannya. Nah, kalau ini jarang digunakan. Nah, ini bisa. Kalau kita nyambat mengatakannya menggerakkan hurufnya, ya Pak ya. Oke, misalnya. Nah, mengembalikannya ini lagi. Ini decrease endnya ini kita kembalikan. Nah, ini bisa pakai ini. Kalau biasa di Word itu menggunakan katanya tombol tab. Nah, ya. Kemudian di sini ada lagi warp text sama marge and center. Nah, warp text itu kolomnya lebih membesar, kemudian marge and center ini menyatukan antara dua sel. Misalnya di sini ke sini kita satukan marge and center. Nah, kayak gini. Ini juga ada pilihan, beberapa pilihan, marge and center, marge cross, marge cell. Cuma yang sering digunakan nanti marge and center. Oke, kemudian di bagian menu home lagi itu ada number. Number di sini ada number, format number. Nah, ini nanti ini kita pelajari nanti kalau sudah masuk ke bagian rumusan. Bagian perumusan. Nah, kemudian di sini nanti bagian accounting number format ini bisa mengubah dolar misalnya menjadi rupiah, jadi euro. Jadi tergantung yang saya gunakan ini RV Indonesian. Nah, kemudian di sini ada persen juga ada. Ini ada berpengaruh bagian atas ya, bagian atas di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada 0 desimal. Kemudian juga ada decrease desimal. Nah, misalnya di sini kita tulis aja angka misal 2000. Oke. Nah, untuk di sini ini bisa menambahkan nolnya. Ini juga di sini kebalikannya, mengurang nolnya. Misalnya ada angka yang ganjil misalnya 27,5 atau 27,6, nanti dibulatkannya menjadi 27,6. Tidak lagi menggunakan 27,5 karena sudah dibulatkan gunakan ini. Jadi ini number gunaannya ya. Nah, nanti ini juga di dalam pengurusan memang sering juga digunakan. Oke, untuk selanjutnya ada sini stylenya. Style di sini ini bentuk kolom. Kolomnya maunya seperti apa? Tapi sebelum memilih ini, Anda harus memblok dulu tabel kita, tabel yang ingin diubah stylenya. Oke, misalnya ini ada kita maunya tabel itu punya apa namanya warna. Jadi kita blok nanti, lalu kita beri warna. Memberi warna. Nah, ini sama masalah harus diblok dulu. Nah, kayak gini. Ada warna. Nah, ini nanti bisa mungkin data-data orang, data-data siswa,
Kalau data karyawan, tinggal seleksi aja. Ini yang gunakan kolom 1, kolom 2, kolom 3, selanjutnya. Oke, sudah. Dan di sini ada sel. Kemudian di sini ada editing. Mengedit. Ada di dalam editing di sini ada auto sum, fill, clear. Kemudian ada soft filter, ada pen seleksi. Nah, kita masuk untuk lebih yang sering kita gunakan aja ya. Untuk bagi para pemula, ada di sini pivot table. Untuk bagian tabel di bagian menu insert. Nah, ini untuk tabel. Nah, ini create table. Ini nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya nanti ya. Kemudian di sini di bagian menu ada illustration. Di sini ada fiturnya, ada picture, ada clip art, ada shapes, ada smart art, ada screenshot. Nah, di sini ada vektor, mungkin nanti ditambahkan mungkin gambar-gambar, ada clip art ditambahkan. Kemudian maunya ini tambahkan ini, misalnya kita inginnya bentuknya kayak apa biar lebih rapi. Kemudian ada mungkin smart art, screenshot juga bisa. Kemudian di sini lagi kita lanjut ke bagian insert, ada cat. Nah, di cat ini biasa digunakan grafik, orang buat grafik. Misalnya ini sudah disediakan, ada yang 3 dimensi, ada slender, ada cone, ada piramid. Nah, kemudian ada di bagian line, ini bentuknya ada V, ada bar, ada area, ada scatter, kemudian ada juga order cut. Nah, jadi terserah kita maunya milih apa. Kalau pada saat memilih pembuatan grafik. Kemudian ada sini lagi spark clearness. Ini ada line, ada kolom, ada win loss. Oke. Kemudian ada filter di sini. Nah, ini filter. Nanti kita pelajari ini, cuma ini tidak jarang kepakai. Ada hyperlink, ada di bagian sini ada text box, header and footer, word art. Mungkin ini nanti misalnya non huruf. Nah, ini terserah nanti bisa kita buat nanti ya. Editing. Nah, tadi menu tadi menu home. Ini menu insert ya. Nah, di sini ada hyperlink, text box. Nah, di sini ada sudah equation, simbol. Nah, equation kalau biasa orang yang suka matematika, ini ada yang disebut dengan aplikasi equation editor. Ini sudah terinstall. Ini mempermudah orang memasukkan rumus-rumus, tulisan rumus-rumus. Hanya masuk nanti ke desain ya. Desain ini untuk ini nanti lebih lanjutnya nanti kita bahas insyaallah. Oke, kita masih membahas bagian ini dulu. Insert. Oke, sudah simbol ini misalnya tidak ada di tombol keyboard, kita bisa menggunakan simbol di sini. Dan di sini ada fake layout. Nah, di sini di bagian themes, ada color, font, effect. Kemudian bagian text setup itu ada margin, ada orientasi, ada size, ada frame area, kemudian brick, background, dan frame titles. Nanti juga yang sering digunakan ini margin, ukuran kertasnya pada saat kita memprint, orientasi, size-nya. Nah, ini juga ada correct to fit, kemudian ada set option, kemudian ada arrange. Kemudian di bagian di formula, nah di sini di fungsi library ada auto sum, ada raciality set, ada financial, logical, text, Nah di sini
Nanti kita pelajari bila sudah masuk pada rumus-rumus ya. Nah, sini ada definite names, ada formula auditing, ada calculation. Kemudian di bagian menu data, sini ada access from web, from text, from order, kemudian existing connection. Nah, di bagian connection ada refresh all. Nah, kemudian bagian sort and filter ada apa namanya, mengurutkan misalnya dari besar ke kecil, baik itu angka maupun huruf. Ada filter. Nah, ini sudah tersedia ikon-ikonnya. Kemudian di bagian review ini ada proofing bahasa. Ini makanya ada di Excel itu ada namanya translate ya, translate bahasa. Kemudian di sini ada comment. Kemudian ada change, ada protect book. Ini bisa nanti file kita misalnya kita beri password atau kita protect, jadi tidak bisa dibuka. Maksudnya dibuka itu bisa, tapi tidak bisa diedit. Nah, ini bisa digunakan di bagian change. Kemudian ada view. Ada view, di sini ada normal. Nih, normal kayak gini. Kemudian ada fake layout satu kayak gini. Kalau di Word itu satu lembar kertas sudah. Kemudian ada hybrid itu yang mana kita tulis yang mana file yang kita ketik di situ, kayak menggunakan hybrid bisa. Kemudian ada full screen, kembali ke normal. Nah, di sini ada show, ada formula bar kalau memang kita membutuhkan formula bar ini. Kemudian ada grandness kalau tidak ingin memakai garis-garis kelihatan kayak gini kan, polos jadinya. Ada ending. Nah, jadi serah maunya kayak apa. Kemudian di bagian zoom untuk memperbesar ini sudah ada juga. Nah, di bagian Windows ada Next Windows, Aring All. Nah, ini juga bisa. Sering juga digunakan Flash Vanish. Nanti kita bahas ya pertemuan selanjutnya. Oke. Itu dulu penjelasan saya untuk bagi para pemula ya, untuk mengenal interface atau tampilan Excel. Nah, kemudian mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Excel. Sekarang kita masuk pada membuat membuat dokumen ya, membuat dokumen. Oh ya sudah, tadi menyimpan. Yang kita simpan tadi kan. Nah, kita simpan, menyimpan dokumen baru. Kemudian cara menutup, close aja langsung, close. Kalau ingin disimpan lagi, simpan ini perubahan ini. Kalau tidak, ya tidak. Oke, misalnya don't save. Kita simpan. Close. Keluar kita sudah dari jendela Microsoft Excel ya. Jadi jendela Microsoft Excel kita sudah keluar. Kalau kita ingin masuk lagi. Oke, kalau kita ingin masuk lagi. Gimana caranya kalau kita ingin masuk lagi? Ya, seperti tadi. Seperti penjelasan pertama tadi. Apa? Bisa kalian menggunakan icon yang ada di depan. Ya, ini double klik atau masuk bagian taskbar bagian start sini. Aplikasi cari aja Microsoft Office. Nah, cari Excel, tinggal diklik ya sudah. Masuk kita ke jendela. Lalu inginnya apa? Oh, kita ingin mencari file ya. File kita tadi. Bisa kita lewat sini. Ini. Open atau Ctrl U. Kita klik sama. Ini kan. Kita lewat sini. Open. Bisa. Cari cepat aja kita ambil aja sini langsung.
kita gunakan tombol keyboard Ctrl, Ctrl plus U, sama-sama kita menekannya ya. Nah, klik ada, oh ini contoh tadi ya, contoh tadi kita buka. Nah ini filenya tadi, file contoh tadi. Kita beri nama misalnya sini, tes percobaan. Nah, kita simpan lagi. Kita menyimpannya menggunakan Ctrl S, Ctrl, ada di keyboard kan, huruf S, klik aja huruf S. Simpan sudah. Nah, atau save lagi. Nah, jadi atau gunakan ini. Icon di atas, save. Nah, di sini ada tertulis Ctrl S, Ctrl Ctrl plus S. Kita gunakan itu. Setelah kita menggunakan percobaan tadi. Lalu kita tutup, close. Selesai sudah. Oke, pembahasan tadi. Nah, kalau lagi saya ulang lagi, saya tekankan lagi agar lebih para pemula agar lebih mudah memahami menjalankan Microsoft Excel. Tadi sudah kita masuk menjalankan Microsoft Excel, sudah kita pelajari ya. Kemudian mengenal interface atau tampilan Excel, tadi sudah kita kenal semuanya. Nah, ini dari sini ke bawah, ini kolom namanya ya. Kolom A, kolom B, kolom C. Nah, di sini ada tertulis di bagian name box C1. Nah, ini A1. Kenapa A1? Ini di dalam name box itu A1 karena ini selnya sel A1. Sel A1 ya. Nih, kalau kita ke sini B1. Kalau ke bawah sini B5. Ya ini. Nah, ya. Nah, kalau kita blok menjadi rank. Nah, ini menjadi rank jadinya. Ini rank. Nah, itu yang perlu kalian pahami, Anda pahami. Nah, ini baris ya. Ini baris. Nah, ini cara membuka tadi. Kemudian buka file. Pilih file, contoh tadi. Oke, ini. Ya kan? Nah, sudah selesai. Silakan kalian close di sini. Kalau ingin jendela anunya dikecilkan, gunakan aja ini. Kalau ingin maksimisnya dibesarkan, silakan aja maksimis. Kalau ingin disimpan ke bawah, ya silakan diklik lagi, disimpan di bawah. Ini contohnya ya. Nah, ya. Selesai. Nah, jadi itu sudah kita pelajari mulai dari menjalankan Microsoft Excel, kemudian pengenalan tampilan Excel sudah, kemudian lagi mengaktifkan menu-menu, tadi sudah mengenal kalian yang perlu memang harus bagi pemula yang perlu diketahui. Kemudian membuat dokumen baru, sudah tadi kan, ini dokumen baru, nama filenya contoh. Nah, kemudian menyimpan, sudah kita simpan ya, kita sudah simpan. Nah, kemudian menutup sudah juga. Nah, ini. Sekarang, sekarang ya, tugas Anda. Nah, tugas Anda, silahkan Anda ulangi lagi apa yang sudah kita pelajari. Mulai dari menjalankan Microsoft Excel, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian, pengenalan interface tampilan Excel, kemudian mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Excel, kemudian membuat dokumen baru dalam Microsoft Excel, menyimpan dokumen kerja, dan yang terakhir menutup. Silahkan Anda coba ya. Silahkan Anda coba. Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu mengenal workbook dan workset, kemudian mengenal membuat rank, kemudian memasukkan data ke dalam sel, kemudian ada nanti fasilitas autofill, kemudian pengenalan kursor Excel, kemudian memindahkan isi sel nanti, kemudian ada kursor untuk menggandakan
Kemudian nanti ada mengatur lagi lebar kolom, baris, mengatur tinggi baris. Nah, kemudian Anda nanti bisa mengulang lagi kita latihan ya. Nah, ini dulu nanti. Nah, mungkin untuk pelajaran ini nanti kita sambung setelah Anda mencoba ya. Demikian dulu, nanti kita sambung pada sesi selanjutnya dengan apa namanya? Oke, dengan yaitu mengenal workbook tadi. Nah, ini nanti kita pelajari ya. Ini. Oke, demikian dulu. Salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.